Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Dan tema yang kita kaji, kita ulas pada kesempatan kali ini adalah tentang ceramah Kiai Haji Imaduddin, mungkin terbaru ya, di mana dalam ceramahnya itu ketika beliau berada di Kabupaten Grobogan, dan kalau tidak salah karena videonya nggak jelas itu artinya di mananya, cuma di situ menyebut PWI LS Kabupaten Grobogan yang diketahui oleh Kiai Salim kalau tidak salah itu, yang alhamdulillah pada minggu kemarin saya pun juga mengisi diskusi di sana dan dihadiri oleh beberapa pengurus PWI LS yang baru terbentuk ya, dan alhamdulillah pada minggu ini PWI LS sudah terbentuk dan juga deklarasikan dan juga dilantik ya, dan di situ pun ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Kiai Sarip, kemudian ada beberapa teman-teman yang lainnya. Ya, dimana dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat atas terbentuknya PWI LS Kabupaten Grobogan. Semoga dapat menjalankan amanah dan semoga lancar dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Kiai Haji Imaduddin itu mengkanter, barangkali bisa disebut mengkanter salah satu kiai yang ada di Bandung, ya perbatasan sih sebenarnya antara Bandung dengan Sumedang. Yang tentu beliau ini beberapa kali pun juga saya kritisi, saya kanter, yang mana nama beliau ini adalah siapa? Abu ya, luar biasa ya, Abu ya, Kiai Haji Muhyiddin ya. Dimana dalam ceramah-ceramahnya itu selalu menyatakan bahwa ini tesis iblis, jangan percaya, tesis iblis, jangan percaya. Kita harus mengikuti kepada ulama-ulama terdahulu. Jadi jangan mengikuti seorang ulama yang baru muncul, keilmuannya juga belum tahu ini. Kalau saya bisa, kalau saya mau, saya pun juga mampu untuk menulis kitab-kitab dengan bahasa Arab berjilid-jilid. Keren deh, keren. Dan ternyata isinya hanya framing. Dan Kiai Haji Imad dalam menjawab hal itu ya, beliau hanya menyampaikan bahwa itu ya framing saja. Mana dalilnya? Kan nggak ada dalilnya. Kemudian juga membawa nama-nama ulama-ulama yang sudah meninggal gitu. Lantaran memang karena tidak mendapatkan bukti, tidak menemukan bukti, sehingga beliau ini yang dilakukan ya hanya sekedar framing saja gitu. Kemudian menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai percaya dengan tesis ini. Nah, langsung saja saya putarkan terlebih dahulu bagaimana statement yang disampaikan oleh siapa? Abu ya Kiai Haji Muhyiddin Al-Manafi. Silahkan Anda simak, kemudian Anda simpulkan sendiri ya. Ya barangkali nanti saya kritisi di tengah-tengahnya. Bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Jika semua ketika semua ulama di muka bumi ini pada mengakui bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, muncul salah seorang di zaman kita ya, meneliti ya, lalu setelah meneliti ya, yang menjadi salah bukan meneliti ingin tahu. Kalau meneliti ingin tahu bagus. Ini masalahnya. Yang disebut salah itu dalam kacamata agama bahkan bisa merembet kepada hukum negara. Wow. Karena sekarang sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keretakan, menimbulkan permusuhan gara-gara apa tadi? Penelitian. Gara-gara penelitian. Yang salah di mana?
Yang salahnya itu kan, ada beberapa hal. Yang pertama, yang paling mendasar salahnya adalah tidak percaya dulu. Hilangnya kepercayaan bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini yang bahaya, ini yang paling bahaya. Bahayanya apa padahal ya? Ya, itu yang bahaya. Itu didahulukan. Nah, ini yang paling bahaya. Minimal meragukan. Saya mah ragu, ya. Kalau ragu masih mending, karena ragu itu 50-50. Tapi kalau sudah meyakini bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi, ini lebih berbahaya lagi, ya, lebih berbahaya lagi. Ingat, ya. Meragukan itu artinya hilangnya dzon di dalam hati, hilangnya dzon di dalam hati. Apa? Otomatis sudah menyalahi. Ingat, manhajnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Otomatis sudah menyalahi fikrah-fikrahnya dan ijtihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ragu saja loh, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ada yang ragu nggak? Nggak ada. Kalau kita ragu berarti sudah menyalahi, kan? Ingat, ijtihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka para ahli hadis, mereka para ahli tafsir, mereka para ahli nasab. Emang tahu dari mana ini Pak Kiai, Pak Ustadz? Mereka meyakini dalam hatinya, kayak bisa ngebaca hati aja ini. Lanjut. 3. Paham tidak nih? Paham segitu tidak? Lalu yang salah apa? Yang salah itu baru penelitian. Sudah dianggap, diyakini bahwa ini sudah pasti benar 100%. Ya otomatis ketika ada keyakinan, ya, dalam hatinya bahwa ini yang baru penelitian itu dianggapnya 100% benar, otomatis akan berbenturan dengan apa yang, ya, dipegang oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Wow. Nah, mulailah salah ini. Pemikiran ini mulai salah. Jadi yang hasil saya yang benar, yang lain semuanya salah. Ingat, saya yang benar dari perasaan dirinya sendiri. Nah, ini yang salah. Inilah mulailah pemikiran ini, namanya pemikiran syaitan, pemikiran iblis. Serem. Pemikiran Cara iblis. berpikir seperti itu. Memandang para ulama sedunia salah, saya yang benar. Itu namanya fikrah iblisiyah, pemikiran iblis, thariqah iblisiyah. Wow. Yang tadinya penelitiannya tujuannya benar, akhirnya berubah niatnya, berubah pikirannya, akhirnya menjadi tesis apa? Tesis iblis. Oh. Ya benar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini tidak hanya satu video ya. Beliau menyampaikan itu, bahkan sebelum saya itu merosting beliau dalam beberapa kesempatan, itu sudah menyatakan beberapa kali bahwa tesisnya itu adalah tesis iblis. Padahal beliau itu berceramah di pinggir, di sebelah makam Magbaroh, mengiblis-ibliskan tesis, mengiblis-ibliskan orang. Coba, astagfirullahaladzim, ya. Serius nih. Aduh, nah langsung saja ini kita lihat bagaimana statement Kiai Haji Madudin dalam menjawab statementnya Ustadz Muhyiddin Al-Manafi. Karena memang pernah satu ketika beliau itu, Kiai Haji Madudin itu memerintahkan muridnya atau santrinya atau sekretarisnya ya, untuk menghubungi Kiai Muhyiddin, Ustadz Muhyiddin itu ya, yang dipanggil Buya. Tapi beliau jawabnya apa? Nggak mampu, nggak perlu, cina. Gini. Selirlah pokoknya. Nah langsung saja ya, biar nggak berlama-lama. Silahkan Anda simak di video berikut ini. Dan video ini saya dapatkan dari channelnya Gus Ahong ya, Gus Ahong 2 ya, silahkan.
secara ilmu DNA sudah dites DNA di Yaman 180 orang Habib Ba'alwi dites DNA, tes DNA-nya bukan DNA Kanjeng Nabi. Haplogrup mereka adalah G yang menunjukkan bahwa mereka orang Ajam, mereka bukan orang Arab, apalagi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini paten, ini sudah terbukti secara ilmiah, secara data nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nama mereka tidak dicatat oleh para ahli nasab sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Mereka baru mengaku di abad 9 Hijriah, 550 tahun yang lalu sampai sekarang. Mereka enak mengaku keturunan Nabi, tapi tahun 2022 kemudian telah terbongkar bahwa sesungguhnya mereka wallahi azim bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan keturunan Nabi, mereka ternyata orang Ajam dari Kaukasus. Mereka bukan orang Arab atau. Dan ini belum bisa dibantah. Kenapa? Karena yang telah mengatakan ini adalah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia yang telah meneliti hasil tes DNA Habib Ba'alwi. Dengan tegas, beliau mengatakan bahwa Habib Ba'alwi ini DNA-nya sama sekali bukan DNA Bani Quraisy, bukan DNA orang Arab, bukan DNA keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau dia mengaku Nabi keturunan Nabi Muhammad, maka berarti dia keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam Al-Quran telah dinyatakan sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihis millati abikum Ibrahim. Agama ayah kalian, hei orang-orang Arab, siapa ayah orang Arab? Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, orang Quraisy haplogrupnya J1, keturunan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga ternyata semuanya J1, tetapi ketika Habib Ba'alwi ini dites DNA-nya melenceng kemana-mana. Sampai saat ini tidak ada yang berani dari pakar-pakar mereka yang menentang kesimpulan ini. Kenapa? Karena ini adalah kesimpulan para ahli-ahli genetika dunia. Kemudian sekarang secara ilmu nasab tidak ada yang bisa membantah bahwa Ubed ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Mereka di Bandung ayah hiji kiai ngaranna Kinuhidin. Ngaranna saha? Kinuhidin. Katanya tesisnya Imam itu tesis iblis. Hebat amat tesis iblis. Tetapi dia mencaci-caci saya. Tesis saya pakai dalil. Ini kitab abad ke-5, ini kitab abad ke-6, ini kitab abad ke-7, ini kitab abad ke-8, ini kitab abad ke-9. Tidak ada yang menyatakan Ubed anak Ahmad. Sekarang ayeuna sia lamun rek ngapela nasabnya Ba'alwi mana dalilna? Nyaci-nyaci wungkul tapi gaya dalilna. Pokoknya aing mah pokoknya percaya baik. Saya dalil-dalil baik. Saya tantang sekretaris saya untuk SMS dia. Ditantang untuk diskusi. Jawabnya pakai voice note. Abu Yama keperluan diskusi-diskusi. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Abuya. Abuya itu kalau di Banten puasanya 40 tahun tidak pernah berhenti. Abuya kan? Jelma lamun besi panggilnya Abuya. Kalau dipanggilnya sudah Abuya, itu sudah ketahuan zuhudnya, sudah ketahuan laraknya, sudah ketahuan saumud bahurnya,
sudah ketahuan ilmu fikihnya, sudah ketahuan ilmu tasawufnya, sudah ketahuan ilmu nahunya, sudah ketahuan ilmu tafsirnya, nihayatul muqtadirah tamat, tafsir Tabari udah tamat, eta karak ngarana abiyah. Namun kita pada kaidah itu bisa baca siap. Eta lain abiyah tapi buaya. Lalu sudah ya? Lalu sudah? Ditantang diskusi, katanya nggak diskusi, tapi dia bikin video dulu. Pokoknya katanya yang menyatakan bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi, betul. Dalilnya mana? Pokoknya anu percaya nasab Ba'lawi eta iblis, dalilnya mana? Tidak ada dalil sama sekali. Orang berilmu itu bapak-bapak, dia lau takallama bidalilin wa hujjatin. Kalau dia bicara dengan dalil dan dengan hujjah. Kalau orang bodoh tidak berdalil, ya wajar. Tapi ini ngakunya Abuja, tetapi sama sekali dia bicara tidak punya dalil, hanya mencaci maki. Dan saya perhatikan, khususnya Ba'lawi yang sudah paten 100% ini, hari ini hanya dibela kalau tidak dengan fitnah, dengan planning. Kalau tidak dengan fitnah, dengan premium. Sudah, kalian bukan cucu Nabi. Udah cukup ya, terima kasih. Ya orang udah sebagai cucu Nabi bisa hidup, betul nggak? Yang lain tidak bukan cucu Nabi bisa jadi gubernur Jateng atau Ganjar. Pak Jokowi bukan cucu Nabi bisa jadi presiden, betul apa tidak? Tidak menjual-jual nasab Pak Jokowi walaupun masih nasabnya mulia. Dia bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang lain bisa? Anda tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa Anda bukan cucu baginda Nabi. Kenapa Anda marah kepada saya yang memberitahu Anda bahwa Anda salah di dalam menjual? La ibrata bidzannin bayyin khata'uh. Tidak dihitung sebuah dzan yang telah nyata salahnya. Kalau dulu kalian salah menganggap diri cucu Nabi karena mendengar berita dan kakek-kakek Anda begitu, mangga, itu tidak berdosa. Tapi walakin ma ta'ammadat qulubukum, kalau sudah tahu, dikasih tahu sama ahli ilmu, sebenarnya si Tom ini bukan cucu Nabi. Ubed itu bukan anak Ahmad. Ubed itu anak Isa. Ubed bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon namanya, bukan Ahmad bin Abdullah Ubed bin Isa bin Ahmad bin Isa bin Muhammad anaknya, bukan. Ubed itu bukan anak Ahmad bin Isa yang cucu Nabi, tapi Ubed itu anaknya Mang Isa, Mang Isanya anak Mang Alwi, Mang Alwinya anak Mang Muhammad, Mang Muhammadnya anak Mang Himham, Mang Himham anak Mang Aon, lain cucu Nabi, lain. Jangan salah, Ubed ini katanya kan anak Ahmad kata ente, bukan. Ini kitab ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Majdi, abad 4 semua, abad 5. Ini kitab Muntaqiratut Tanbiyah, ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6. Ini kitab Al-Asili, ini kitab Al-Bahri, ini kitab As-Sadatul Musan. Baca semua kitab nasab ini dengan anak-anak Muhammad bin Isa. Tapi Ubed kan kagak ada. Ayah Ubed iya anak Muhammad bin Isa ke ayah. Sadar dong. Pegang nasab. Yahudi pesek. Kami cucu Nabi. Kalau orang dikasih tahu, yang ngasih tahu dimarah-marahin. Padahal kita yang akan menyelamatkan dia, kita nyelamatin dia. Bagaimana itu mereka yang bukan cucu Nabi sudah dikasih tahu bukan cucu Nabi oleh ulama, sudah dikasih tahu oleh ahli tes DNA, darah kalian tidak mengandung sedikit pun darah Nabi Muhammad, tapi mereka masih kekeh. Mereka memaksa. Bagaimana mereka nanti bertemu dengan Gusti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malu apa tidak kira-kira? Malu apa tidak? Malu apa tidak? Di hadapan manusia sejak zaman Nabi Adam diumumkan di padang mahsyar. Manusia seluruh dunia dari zaman Adam sampai kiamat. Kata malaikat,
Ini kangkannya kira-kira. Bahwa ini dulu di dunia ada orang yang mengaku keturunan daripada kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya mereka bukanlah orang orang alim, kiai yang dia itu paham agama lebih mulia daripada seorang keturunan Nabi. Lihat di dalam kitabnya Marakul Ubudiyah. Itu ulama. Tapi ada sebuah klan yang dia juga ada orang alim, si Jerone. Bisa gaya kitab. Ketika gaya kitab, Jerone itu adalah al-unsuriyah, rasisme, hanya mengagungkan klannya saja, mengagungkan kelompoknya, mengagungkan keluarganya saja. Bahwa orang-orang selain keluarganya adalah kasta nomor 2. Kita, orang-orang Indonesia, walaupun jadi profesor, menurut dia, mereka bahwa profesor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka walaupun SD orang tamat. Nah itu biarkan melawan, biarkan melawan, biarkan melawan. PWI LS Grobogan siap melawan, siap jaga kiai-kiai Nusantara, siap jaga kiai Grobogan, siap jaga kiai Syarif Fadil, siap jaga kiai Syarif Salim, siap. Siap-siap baik. Mana bapak-bapak? Inspektor bisa jawab. Enggak tameng kiai-kiai wis mati. Mbah Syekh Nawawi Penara lah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Maimun Jubair, ngakunya pada nisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Syekh Nawawi Penara yang mengatakan bahwa Habaib ini keturunan baginda Nabi, bahwa Ba'lawi ini diisbat sebagai keturunan Nabi? Tidak ada. Ini kita buku ujian, bisa kita debatkan. Tidak ada penisbatan Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari, mana kita Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan Ba'lawi keturunan Nabi? Tidak ada. Mbah Khalil Bangkalan, tidak ada Mbah Khalil Bangkalan kitabnya yang menyatakan mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Mbah Maimun Jubair, tidak ada. Mbah Maimun Jubair baru wafat beberapa tahun radhiyallahu anhu. Beliau yang mengisbat Syekh Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Nabi adalah Mbah Maimun Jubair. Dan videonya masih ada di YouTube. Tetapi satupun tidak ada video tulisan Mbah Maimun Jubair yang mengisbat Ba'lawi. Itu kata Mbah Maimun sering ngobrol, yang ngobrol kayak ini biasa banget. Duduk kita ngobrol kalau Kiai Syarif berarti kita mengisbat Kiai Syarif dengan Nabi. Ya itu. Ada Kiai Syarif datang misal ke rumah, kita kasih minuman, kita kasih kopi, bukan berarti mengisbat nasabnya Kiai Syarif, tidak. Itu namanya ikramud duyuf. Apa namanya? Memuliakan tamu, kira duyuf. Bukan berarti Mbah Maimun Jubair ketika didatangi Habib, beliau menghormati, itu menghormati mengisbat nasab Ba'lawi, tidak. Sini kalau ada kertas yang ditandatangani Mbah Maimun Jubair menyatakan bahwa saya mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi, tidak ada. Mana videonya yang menyatakan Mbah Maimun mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mereka menjadikan para ulama-ulama kita, guru-guru kita sebagai tameng. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjawab dalil-dalil pertanyaan dari saya bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Akhirnya yang sing ngurip laka sing ketemu, yang mati sudah ditameng, yang mati bisa didakoni. Harus ada verifikasinya dari apa? Tulisan laka, kita belaka, terus premen. Husnudan baik, husnudan orang bisa bos. Husnudan itu boleh kalau belum ada dalilnya. La ibrata bidzannil bayyin khata'u. Dalam kaidah usul fikih, tidak ada rekenan dengan dan yang sudah nyata kesalahannya. Premen belum nyata, nih kita dari sana bos. Orang tua kita sih ngomong dengan judul mana kitab-kitab nasab menghadap maut karena lagi perang ribu. Lakas menyangkut Ba'lawi jadi keturunan Nabi. Jero anak kiai. Jadi kita itu anak kita buku siji. Kita ada arahnya kan di ansab, sengatet keluarga Nabi ku. Amat bisa ditulis.
anakku, arahnya Muhammad Alif Husain, maka ubah bukan dia, orang bukan dulu. Katanya tidak ada, kita ada banyak kita di Hadramaut yang dicatat itu tidak ada nama Ubay dicatat sebagai keturunan Nabi. Makanya adamul wujudan la yadullu ala adamul wujud. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Betul ya. Sekilah Kiai Syaripati mengatakan tidak ditemukan di sini. Tidak ditemukan Kiai Syaripati di panggung. Tidak ditemukan di panggung bukan berarti Kiai Syaripati tidak ada. Hanya yang lebih lompat ya. Betul ya? Betul. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa Kiai Syaripati itu ada? Mau kita kasih tengah. Sebelum saya ke panggung sudah ketemu beliau, dikasih kopi, dikasih makanan. Ada dalil bahwa beliau itu ada di dunia ini. Walaupun sekarang tidak ada di panggung. Ini baru boleh dihusnuzani bahwa Kiai Syarif Fadil itu ada di dunia ini. Kenapa? Karena saya sudah bertemu tadi sebelum saya mencari sekarang. Betul atau tidak? Ada ubah masih mengelak. Lagi zaman ini pelaka. Dari mana tahu ya? Dari kitab-kitab yang ditulis itu Yamanku. Yaman nulis anak Nabi siapa-siapa gitu. Sing uripe bareng zamannya kalau alwiku, kalau nama tuane itu. Itu kan ngatutnya kan sensus. Takon-takon anak itu Syarif Abbas iya, sekian, sing Rabi ini dari Rabi itu sekian, dari Rabi Jamina sekian. Itu tukang nasabah begitu. Ya itu sudah ada kitabnya. Tapi Ubay di nama tuannya Balawi belaka. Anak yang abad sangat kok 500 tahun sewise. Nulis dari kedua nulis. Kita ikuti putri Nabi. Nasab kita adalah Sagari bin Sagari bin Samsudi. Ini itu bela. Tidak mengapa lagi. Orang sesuai dengan kitab-kitab semua sama. Jadi dia ngatur seluruhnya waktu kitab yang sudah ada tidak sesuai dengan catatan dia. Kitab yang ditulis oleh ahli nasab bercapil sekdes dan RT menulis ini ada berapa keluarga, ini satu keluarga, kalau rumah tangganya siapa, anaknya siapa-siapa, ada yang ngendel tidak, ada keluarga misalnya dari Lampung sedang ada di sini, pindah mau tinggal di sini, ditulis keluarga. Itu sudah ada zaman dulu Bapak. Misalnya terus 500 tahun kemudian jadi gawe-gawe boleh. Kita bikin Nabi si Muhammad bin Isa. Wah Muhammad bin Isa mesti cepet nih zaman dulu itu. Anaknya cuma tahu. Itu orang terima dia memohon Bapak. Memang kita dimana-mana Bapak dia menang baik. Orang terima dia ngomong, tolong ampurat dong. Memang siap lama sih ngatek mohonanku. Tapi salah. Itu semua kata benar masih zaman 50-an udah benar masih sulit. Siapa juga anak Ahmad bin Isa, jadi putunya Nabi siapa putunya Ubay bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hilham bin Aun itu jadi putunya Nabi itu. Tidak ada kita dari abad 9 itu turunan dari kekuasaannya. Baik kita ngaku itu mau nama. Ngaku itu mau itu. Barang kemudian bahwa itu diikuti Nabi ngalih barang ngalih silsilah ini yang terjadi Bapak sampai marah-marah mengkonon batu. Jadi kita ya wajar marah gaya orang terima. Makanya memuncul dengan lagi lahir jadi putih Nabi barang Arab mati jadi nonton putih Nabi. Siapa sih marah-marah? Ayo marah ya kira-kira. Marah maka hai dari LS bisa sabar. Kudu sabar aja nuruti yang marah aja santai deh kita itu biar ngajak bulat-bulat butuh ya da'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lamun niat kita itu insyaallah kita berpahala, amin. Tapi lamun niat kita ayo supaya dia marah abok itu balas dendam dengan abok kiai-kiai dahulu juga. Jadi saya udah punya dosa bete kita mah dahulu dosa aja sing pentingnya wis 5 habe. Mau bisa ngalak mami.
Dia bakal bisa ngelak. Dia jangan kok berarti kita bisa lewati dihairin itu. Nggak bakal. Dibayar tidak yang gue paling jadi terima duit dengan harapan bilang bahwa anak kok kita pengen dengan Antartika. Nggak bakal anak di pengen anak uang itu lah kajet ini yang amat mayor. Bismillah uang itu lah berarti kita ada kan aneh. Orang yang mau baca sedikit tulisan saya judul buku terakhir membongkar sejarah dan masa Bali akan paham bahwa memang orangnya itu tidak ada itu uang belaka sinaran-naran disebutkan dari kuling awak doang kita nyambung berarti dia itu anak uang tapi itu aran-aran itu aran-aran uling awak uling aran misal ya pun. Nah itu ya sahabat-sahabat ya, ceramah yang terbaru dari Kiai Haji Madudin. Dimana dalam ceramah itu beliau tidak hanya mengkritisi statement dari Ustadz Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi yang dari Sumedang itu, tetapi sekaligus juga mengkritisi para pembela-pembela Balawi, ya, apalagi dengan janji-janjinya bahwa namanya itu ada di kitab anu, ternyata tidak ada. Janji-janji palsu. Dan itu adalah sebuah kewajaran. Bahwa kalau memang sebuah nasab itu adalah nasab yang palsu, maka tidak akan bisa diverifikasi oleh kitab apapun dan oleh kitab manapun. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di awal, kemudian yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin dalam ceramahnya ketika berada di Kabupaten Grobogan dalam rangka untuk mengesahkan atau melantik pengurus-pengurus PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Grobogan, ya, semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.